masukkan ke dalam gelas kosong. Lalu tuangkan alkohol. Ini adalah sarapannya setiap hari. Ia mengeluarkan sebuah revolver baru. Lalu memasukkan peluru ke dalamnya. Inilah permainan yang selalu ia lakukan setiap minggu. Ia menarik pelatuknya, isinya kosong dan ia menang lagi. Ia akan melakukan amal selama seminggu jika ia tidak mati. Suatu hari ketika ia pergi berbelanja, datang dua orang perampok membawa senjata. Kedua perampok itu langsung menodong si karyawan. Salah satu perampok melihat sang pria. Ia menodongkan senapan ke punggungnya. Sang pria membalikkan badan. Ia menatapi si perampok. Ia meletakkan alkohol dari tangannya, mengarahkan senapan ke jantungnya. Kemudian ia memasukkan senapan ke mulutnya, memintanya untuk menembak. Si perampok kebingungan. Melihat si perampok belum menembaknya, ia mengarahkan pistol ke dahinya lagi. Sang perampok terbengong melihat kelakuan si pria. Kemudian sang pria merebut pistolnya, menaklukkan perampok dengan satu pukulan. Membuang waktunya saja. Perampok lain menyerangnya dengan pisau. Sang pria membalikkan badannya. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menaklukkannya. Tiba-tiba teringat untuk melakukan amal hari ini. Sang pria mengambil uang dari saku perampok, membayar belanjaannya dan pergi. Pria ini bernama John, seorang mantan pasukan khusus. Semua rekan timnya tewas dalam sebuah misi. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Cindy. Ia kehilangan arah hidupnya setelah pensiun. Ia bersiteguh mengangkat dumbbell 1000 kali sehari, melakukan sit-up 5000 kali sehari, dan puluhan ribu tinjuan ke dinding. Ia tidak bisa menemukan cara lain untuk melepas stresnya. Suatu hari ia mendapat sebuah kabar buruk. Adiknya Cindy yang berada di Brasil sedang dirawat karena sekarat. Polisi lokal memberitahunya, adiknya diserang oleh preman setempat. Dia mendatangi TKP bersama polisi bernama Katarina, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Pemuda setempat memandangi mereka, seperti menyembunyikan sesuatu. John pergi ke rumah sakit. Ia melihat perawat memasukkan obat untuk adiknya. Perawat menyapanya kemudian pergi. Tiba-tiba adiknya kejang-kejang. John bergegas memanggil dokter. Adiknya berhasil diselamatkan. Setelah diselidik, perawat itu bukan dari rumah sakit ini. John murka. Ia tidak tahu siapa yang diusik oleh adiknya, sehingga mencoba untuk mengambil nyawanya. John memutuskan untuk menangkap pembunuh adiknya. Di sebuah daerah kumuh, selalu ada orang seperti mereka yang berdiri di jalanan. Mereka akan menghentikan kendaraan yang lewat, kemudian menjual kartu remi kepada penumpang. John pergi mencari teman adiknya. Sang teman memberitahu John, mereka tidak sengaja mengambil foto sebuah perdagangan. Yang diperdagangkan adalah sejumlah anak dan gadis. Ia memberikan John sebuah USB berisi foto itu. Lalu mereka berpisah. Ketika sang teman hendak pergi dengan mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak. Orang-orang di jalanan panik. John melihat perawat gadungan itu di tengah keramaian. Ia berlari mengejarnya, tetapi wanita itu kabur menggunakan mobil. Dan sekelompok pria bertopeng datang. Mereka mulai menembak secara brutal. Seorang petugas keamanan tertembak mati. John mengambil pistol petugas keamanan. Satu persatu tewas oleh tembakannya. John adalah seorang penembak jitu. Komplotan itu pun kabur. John menemukan sejumlah informasi dari foto di USB. Sebuah nama klub malam. John pergi ke klub mencari pria yang ada di foto ini. Sekeliling klub malam dikawal oleh banyak mafia. John membuntuti target saat ia memasuki kamar mandi. Tapi penjaga tidak membiarkannya lewat. Ia menyingkirkan penjaga itu dengan sebuah tendangan. John berhasil menemukan targetnya. Ia langsung memukulnya. John bertanya tentang adiknya. Pria ini berpura-pura bodoh. Kemudian John memasukkan kepalanya ke dalam tandas dan memukuli berulang kali. Akhirnya pria itu memberitahu John bahwa kopernya berisi data-data sindikat perdagangan gelap. Ia juga memberitahu markas mereka. Kemudian John pergi membawa kopernya. John menemukan bahwa di dalam koper berisi berbagai bukti penyeludupan. Dia dan polisi berpisah jalan. Polisi bertugas untuk menangkap mafia di kampung kumuh. Sedangkan John pergi menuju markas mereka sendirian. Ketika polisi tiba di sana, mereka melihat penjahat sedang menangkap seorang gadis. Penjahat pun mati tertembak oleh polisi. Ketika Tiago tiba, ia berjongkok dan mengambil sebuah senapan, kemudian membunuh rekannya. Ternyata ia telah berkhianat dan dibayar oleh mafia setempat. John tidak tahu apa yang telah terjadi.
Di sana ia melihat seorang korban penculikan. Tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang. Musuh itu tersingkirkan oleh John dengan kopernya. John dihadang oleh komplotan ketika ia hendak pergi. Kemudian terjadilah pertarungan. Dengan koper yang ada di tangannya, John berhasil melumpuhkan semua musuh. Kemudian polisi pun tiba. Mereka mendatangi gudang tempat anak-anak ditahan. Tetapi tidak ada seorang pun. Mereka telah berpindah. Karena tidak ada bukti lengkap, Tiago menyuruh John pulang dan menunggu kabar. Di saat itu, John merasa ada yang jangkal. John berpesan kepada Katarina untuk melindungi adiknya. Sebab ada yang perlu ia cari tahu. Pria ini adalah pemimpin mafia setempat bernama Hirimoto. Terhadap anak buahnya yang berbuat salah, ia mengeluarkan sebilah pisau dan menghabisinya dengan pisau itu. Seorang wanita sedang mencoba membunuh adiknya John. Katarina tiba tepat waktu dan menembak mati wanita itu. John membuntuti Tiago ke sebuah pelabuhan. Di sana ia menemukan anak-anak yang telah diculik. Dan ia juga baru tahu jika Tiago terlibat. Dia menelpon untuk meminta bantuan terlebih dahulu. Kemudian ia mulai beraksi. John memasuki gudang. Dengan sigap ia langsung menghabiskan beberapa orang. Bermodalkan sebuah senapan, ia berhasil melumpuhkan beberapa anggota mereka lagi. Hingga ia kehabisan peluru. Tanpa peluru, ia terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Melihat situasi ini, Tiago pun bertarung dengan John. Tetapi Tiago bukanlah lawannya. Sekejap ia pun babak belur. Kemudian Tiago mengambil sebuah rantai. Rekannya pun menatap John dengan tajam. Tiba-tiba Hirimoto muncul dengan satu tebasan. John terluka dan mengeluarkan darah. Pertarungan pun dimulai. John menghindari serangan demi serangan, mencari kesempatan untuk melakukan pukulan. Ia membalikkan badan dan melakukan tendangan. Ia meraih leher Tiago dan memukul wajah dengan keras. Di saat itu Hirimoto menyerangnya dari belakang. Dan John pun berhasil menghindari serangan Hirimoto. Setiap pukulan John begitu keras. Tiago yang dipukul secara brutal itu. Kemudian dadanya ditusuk oleh John dengan rantai besi. Sekarang hanya Hirimoto yang tersisa. John mengambil dua pipa besi. Sepertinya Hirimoto tidak berpeluang untuk menang. John menyerangnya dengan besi. Hirimoto pun bersimbah darah. Pertarungan pun berakhir. Tak lama kemudian, polisi tiba. John berjalan keluar sambil membawa anak-anak yang diculik. Akhirnya Adingkia Cindy pun sadar. Mereka saling menatap dan tersenyum. Tampaknya John telah menemukan makna hidupnya. Terkadang makna hidup bukan terdapat di diri kita sendiri, melainkan orang-orang di sekitar kita. Terakhir, pesan moral dapat kita petik dari film ini adalah, kebenaran dan keadilan tidak akan pernah padam. Terima kasih. Ini adalah cara minum yang unik. Peluru dimasukkan ke dalam gelas kosong.